Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali, tetap sehat dan semangat. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini, hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota, ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kemarin dalam Injil kita mendengarkan Yesus yang menyampaikan visi dan misinya datang ke tengah dunia. Ia datang untuk mewartakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, kabar baik bagi orang miskin, dikatakan demikian, memberitakan pembebasan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan atas peristiwa itu Yesus dipuji, dikagumi, diikuti oleh banyak orang. Hari ini saudara-saudari kita mendengarkan kata-kata indah yang diucapkan Yesus kemarin itu menunjukkan perwujudannya yang nyata. Orang kusta datang dan memohon pertolongan kepada Yesus. "Tuan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia tersungkur dengan sikap iman penuh perendahan diri. Dan Yesus melihat begitu besarnya iman orang itu, maka dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," dan sembuhlah si kusta itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang kusta itu datang dan memohon pertolongan. Sebagai orang terkucil yang disingkirkan dari masyarakat karena harus memisahkan diri dari tengah masyarakat karena kustanya, dia menanggung dua beban sekaligus. Yang pertama, saudari-saudara, bahwa dia menderita secara fisik. Dia mendapatkan penyakit kusta, sesuatu yang tidak diharapkan orang, sesuatu yang tidak diinginkan orang. Penyakit kusta ini tidak terobati, akan membuat orang cacat permanen, dan tentu saja pada akhirnya membuat orang menemui kematian. Dan yang kedua, saudari-saudara, penderita kusta ini juga menanggung beban psikologis, beban batin, beban hati yang luar biasa, karena dianggap pendosa dan dijauhi oleh seluruh masyarakat, dijauhi oleh komunitas umat beriman. Pada masa itu, penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, seringkali dianggap sebagai akibat dari dosa yang dilakukan.
Kita mendengar saudara-saudari bahwa berkat pertolongan Yesus yang mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir," lalu si kusta itu menjadi sembuh. Ia sehat secara fisik, tapi juga kemudian dia diterima lagi dalam kehidupan normal. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, si kusta mendapatkan kesembuhan jasmani sekaligus rohani. Kustanya disembuhkan, dosanya diampuni. Tindakan Yesus ini mendapat tanggapan dari banyak orang. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari berbagai-bagai penyakit. Dalam waktu singkat Yesus menjadi begitu populer, atau istilah pada zaman sekarang, Yesus menjadi viral karena karya-karya mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukannya. Inilah sebetulnya hasil yang tidak diinginkan oleh Yesus. Dia menolong orang untuk mengangkat kemuliaan Allah dan menebar ragi keselamatan. Popularitas jelas bukan tujuan Yesus. Maka ia pun dikatakan di bagian akhir Injil tadi, dia menyingkir untuk menyepi dan berdoa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal dapat menjadi poin inspirasi, pesan yang baik untuk kita hayati, kita renungkan. Yang pertama, sikap orang kusta. Dalam situasi di mana dia sakit, di mana tak ada obatnya. Setelah itu, atau pada saat yang sama, dia harus menerima situasi di mana dia disingkirkan dari masyarakat, dikucilkan. Dia datang kepada Yesus penuh kerendahan hati, memohon, dia tersungkur, merendahkan diri. Sebuah sikap iman yang luar biasa. Sikap penuh penyerahan diri. Kita bisa bertanya saudara-saudari, ketika kita meminta sesuatu kepada Yesus, adakah itu sesuatu yang sungguh kita butuhkan? Pertama. Yang kedua, adakah sikap perendahan diri di dalam permohonan-permohonan kita kepada Tuhan? Ataukah kita cenderung memaksa Tuhan mengikuti mau kita? Kita belajar dari si kusta ini yang datang dengan sikap iman yang tepat, tersungkur memohon, dan permintaannya juga luar biasa. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Sebuah permohonan penuh pengharapan sekaligus penyerahan yang total kepada kehendak Tuhan. Kita bisa belajar untuk itu. Yang kedua, setelah dia disembuhkan, dia diminta untuk memperlihatkan diri kepada para imam sebagai tanda bahwa dosanya sudah diampuni. Dia harus mempersembahkan apa yang dituntut oleh hukum Musa. Saudari-saudara, banyak kali doa kita terkabul, permohonan kita didengarkan. Adakah kita juga mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda bukti syukur kita kepadanya? Yang ketiga, kita belajar dari Yesus, saudara-saudari, bahwa di tengah godaan akan popularitas, di tengah dunia zaman ini, apalagi dengan zaman media sosial yang luar biasa, senantiasa ada godaan untuk mabuk pujian. Orang menjadi haus akan sanjungan. Kita tentu diharapkan, diajak sekaligus untuk memiliki sikap seperti Yesus supaya tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan orientasi. Bukan popularitas yang kita cari, tetapi apakah kemuliaan Allah menjadi nyata atau dinyatakan dalam setiap karya, dalam setiap aktivitas kita. Mari kita belajar saudari-saudara untuk terus
menjaga suara hati kita, menjaga niat-niat kita ketika kita melakukan sesuatu, entah perbuatan baik apapun itu, agar kita jangan sampai tergoda untuk mencari popularitas, haus pujian, dan karena itu nanti kita lalu terjebak di dalamnya. Yesus mengajari kita hari ini untuk senantiasa mengambil waktu untuk menyepi, untuk berdoa. Karena dalam situasi menyepi dan berdoa itu kita melihat seluruh pengalaman, seluruh peristiwa yang telah kita lewati dalam terang sabda Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan orientasi, kita tidak kehilangan fokus, supaya kita tidak kehilangan arah di dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, muliakan Tuhan dalam seluruh aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami hari ini bahwa Engkau sungguh wajah Allah yang kelihatan, wajah Allah yang berbelas kasih, yang datang bukan hanya mewartakan kabar baik, tapi juga pembebasan dari penyakit rohani dan jasmani kami. Mampukan kami untuk memiliki sikap iman seperti orang kusta yang datang berserah, tersungkur memohon apa yang sungguh kami butuhkan, dan jadilah kehendak-Mu. Mampukan kami untuk tidak mudah kehilangan fokus, kehilangan orientasi dalam hidup ini, di tengah ancaman dan godaan akan popularitas, akan pujian dan sanjungan. Semoga kami senantiasa hanya mencari kemuliaan nama-Mu dalam setiap aktivitas dan pelayanan kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.